Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, antisipasi gangguan ginjal akut pada anak. Saya ke Dokter Nani terlebih dahulu. Dokter, dengan kemudian adanya gangguan ginjal akut pada anak ini, ada kemudian tadi zat tambahan yakni etilen glikol dan dietilen glikol. Ini untuk proses kerjanya untuk dua zat tambahan ini seperti apa sebenarnya dok di dalam tubuh? Ya, jadi sebetulnya ini tambahan supaya obatnya menjadi suspensi yang baik ya. Yang sepengetahuan saya itu dia ditambahkan supaya ini kan obat juga terdiri dari bahan aktif, misalnya contoh yang mengandung parastamol itu kan tadinya dia dalam bentuk granul, dalam bentuk tepung. Jadi untuk membuat dia jadi sirup yang emulsinya bagus itu diberikan zat-zat tertentu. Nah, salah satu diantaranya itu yang etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, tetapi kalau misalnya itu dia lebih besar daripada yang seharusnya, berarti itu kita bisa melihat bahwa dia ada efeknya yang berbahaya nantinya ke tubuh. Jadinya memang ada kadar yang disarankan masih disebutkan sebagai dalam batas aman, sehingga itulah yang tadi ditetapkan 0,1%. Tetapi ini kan kita tidak bisa memeriksakannya sebagai kita yang end user ya, sebagai konsumen akhir. Itu hanya bisa diperiksa pada saat dia pre-market, sebelum dia dijual. Nah, jadi yang sekarang, yang saat ini telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, kita melakukan pemeriksaan obat pada orang-orang, pada anak-anak yang statusnya baik dia sudah sembuh, dirawat ataupun bahkan yang sudah meninggal, untuk kita melihat itu kan dalam obat itu ada dia punya sediaan nomor batch-nya ya. Itu yang kita ambil karena sepertinya kalau untuk mencari sampel obatnya itu mungkin sudah tidak ada, mungkin sudah dibuang ya. Tetapi kalau dengan kita mengetahui nomor batch-nya, itu bisa dilakukan pemeriksaan pada sediaan dengan nomor batch yang sama. Jadi kalau kita mau melihat apakah ini kadar zat-zat tertentunya lebih dari normal, nah itu yang bisa akhirnya yang disampaikan ke masyarakat. Jadinya ada 5 obat itu yang sudah diperiksa dan mendapatkan hasil bahwa itu memang lebih dari ketentuan yang sudah diatur. Baik, apakah untuk etilen dan dietilen glikol ini hanya menyerang ginjal atau ada organ-organ lain, dok, selain ginjal? Ya, sebetulnya kalau yang untuk hal itu karena memang perlu penelitian lebih lanjut ya. Jadi mungkin saya rasa kalau untuk kami itu mungkin berada di mungkin domainnya yang klinis atau yang memang melakukan riset untuk itu. Tetapi yang jelasnya kita mengacu pada yang telah diumumkan oleh Balai POM dan juga Kementerian Kesehatan, karena pasti mereka sudah punya tenaga-tenaga ahli tertentu yang untuk mengetahui apakah ini batas aman atau tidak. Dan yang saat ini memang yang sementara ini dilaporkan bahwa itu memang bisa menyebabkan gangguan pada ginjal jika kadarnya melebihi dari yang disampaikan tadi untuk batas amannya. Oke, lalu bagaimana kemudian dok dengan para orang tua di rumah yang mungkin saja ketika mendapati anaknya sakit, kemudian saat ini untuk obat sirup dilarang peredarannya, lalu seperti apa yang harus dilakukan ibu-ibu di rumah, dok? Jadi kalau misalnya sirup, ya kan memang untuk sirup memang anak-anak itu lebih ramah untuk anak-anak ya, karena mungkin mereka lebih mudah dicerna, lebih mungkin sudah ada pemanis apa segala macam, sehingga anak-anak mungkin akan lebih suka dengan minum sirup dibanding dengan minum tablet. Tetapi kalau yang sekarang ini misalnya semua juga vaskes, semua apotek kita sudah sampaikan edaran untuk tidak lagi meresepkan, tidak lagi mendisplay dan juga tidak lagi memperjualbelikan segala jenis sirup. Ya mau tidak mau kita harus mencari dulu alternatif dalam bentuk tablet dulu. Mungkin kalau misalnya anak-anak itu tabletnya bisa digerus atau bahkan dipotong, atau ya biasanya kalau saya kecil dulu dimasukkan di pisang atau apa ya supaya lebih mudah ditelan. Dan yang penting sebetulnya adalah jangan sampai tadinya obat-obat sirup yang aman itu sebetulnya jadi tidak aman karena cara kita menyimpannya yang tidak bagus. Karena obat sirup itu kan
sebetulnya dia punya jangka waktu pada saat dibuka, itu juga tidak boleh disimpan lama. Jadi itu juga bisa menyebabkan tadinya yang tidak ada bahan cemaran, tidak ada bahan yang berbahaya, itu bisa menjadi ada. Nah, tapi sekali lagi karena sekarang ini semua kita masih dalam masa investigasi, jadi untuk memastikan itu juga kita masih belum bisa menyampaikan demikian, tetapi namanya kita lebih bagus mewaspadai ya, dibanding sudah terjadi lalu kita kecolongan. Lebih bagus kita memaksimalkan lagi informasi-informasi yang mana cara penyimpanan obat yang baik, karena kan tidak semua juga obat sama cara penyimpanannya. Ada yang dia harus di suhu tertentu, ada yang justru jangan di suhu tertentu. Jadi itu kita lihat lagi di etiket dari obat. Jadi obat itu kalau kita terima, kan semua obat itu ada dia punya kertas ini ya. Jadi kertas informasi itu jangan dibuang. Harusnya orang tua juga jeli untuk membaca. Ini kan nanti di situ pasti ada tulisan. Ini ditaruhnya di suhu ruang kah atau apa, atau bahkan harus di lemari es. Itu kan ada semua di dalam etiket. Oke, seperti itu ternyata. Saya ke Pak Awal. Pak Awal, bagaimana kemudian kontrol dan pengawasan di apotek-apotek di Kota Makassar? Ya, jadi setelah Bapak Wali Kota memerintahkan kami untuk melakukan sidak ke apotek-apotek, sudah barang tentu kami selaku pemerintah, apalagi kami di Satpol PP kan penegakan Perda. Jadi kami sesuai arahan dan perintah Bapak Wali Kota, kami selalu turun agar menghimbau kepada apotek-apotek agar tidak menjual atau mengedarkan obat-obat sirup yang sudah ditentukan oleh BP POM. Sudah barang tentu kami juga berdasarkan dari surat edaran dari Dinas Kesehatan yang sudah diedarkan oleh Ibu Kadis kepada seluruh pengusaha-pengusaha apotek. Itu barangkali yang bisa kami lakukan. Sosialisasi ke masyarakat sendiri, Pak, adakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Satpol PP? Seperti apa? Ya, jadi sementara ini kami masih sifatnya di apotek-apotek untuk memberikan himbauan untuk tidak mengedarkan atau menjual obat-obat sirup yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya kami menunggu perintah dari Bapak Wali Kota ataupun dari Dinas Kesehatan untuk turun ke masyarakat kalaupun dibutuhkan. Sejauh ini Pak, ada beberapa titik yang sudah didatangi di Kota Makassar. Ya, jadi untuk sementara ini kami ada 4 titik yang kami sudah himbau kepada seluruh pengusaha-pengusaha apotek, terutama yang apotek-apotek besar. Kami sudah turun untuk memberikan himbauan sesuai edaran daripada Dinas Kesehatan per tanggal 20 Bu ya, per tanggal 20 Oktober kami berdasarkan itu untuk mendatangi apotek-apotek yang sementara ini yang besar-besar, karena kami tahu bahwa di Makassar ini begitu banyak apotek, apalagi apotek-apotek yang ada di Makassar ini kan ada yang di lorong-lorong, ada yang di gang-gang ini, jadi kami belum sentuh semua itu barangkali, tapi kami tetap masif untuk melakukan himbauan. Akan terus digalakan Pak terus digalakan. Baik, Pak Awal dan juga Dr. Nani, kembali kita akan bahas tema kita antisipasi gangguan ginjal akut pada anak setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.